Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan kami dari kelompok 8. Perkenalkan, nama saya Raimundo Gunawan. Perkenalkan, nama aku Cika Aprilia Maharani. Saya Ahmad Sakif Aroyan. Saya Jamila Kusomi. Saya Hoirunisa Antisari. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil analisis kami mengenai eksplorasi bangsa Portugis ke Nusantara dengan cara berpikir dalam sejarah beserta konsep-konsepnya. Emangnya bangsa Portugis itu siapa sih? Mereka datang ke Indonesia. Kenapa tahu Pak? Sabar. Jadi, bangsa Portugis itu adalah bangsa Eropa yang merupakan salah satu pelopor penjelajahan samudra pada abad ke-15. Mereka berlayar jauh dari Portugis ke Asia untuk menemukan dunia baru dan rempah-rempah yang sangat berharga di Asia. Nah, perjalanan inilah yang membuat bangsa Portugis sampai ke Nusantara. Tapi, bagaimana sih perjalanan yang dimulai dan masuk ke dalam cara berpikir sejarah yang mana ya? Yuk, kita telusuri. Pelayaran Bartolomeu Dias tahun 1488. Bartolomeu Dias adalah seorang pelaut asal Portugal yang lahir pada tahun 1450. Pada tahun 1488, Bartolomeu Dias menjadi orang Eropa pertama yang berhasil mengelilingi Tanjung Harapan di ujung selatan Afrika. Awalnya, ia menamakan tempat itu sebagai Tanjung Badai karena ombak dan angin yang sangat kuat. Namun, Raja Portugal menggantinya menjadi Tanjung Harapan karena dianggap membawa harapan baru untuk menemukan jalur ke Asia. Penemuan jalur ini membuktikan bahwa Asia dapat dilalui melalui Samudra Hindia dan Samudra Atlantik. Keberhasilan Dias ini membuka jalan bagi ekspedisi Portugis berikutnya. Perjanjian Tordesillas 1494. Penjajahan laut tidak hanya dilakukan Portugis, Spanyol juga ikut bersaing agar tidak menimbulkan konflik besar. Pada tahun 1494, Portugis dan Spanyol menandatangani Perjanjian Tordesillas. Perjanjian ini membagi dunia menjadi dua wilayah pengaruh. Spanyol mendapat bagian barat, sementara Portugis mendapat bagian timur. Inilah dasar hukum internasional yang mendorong Portugis berlayar hingga ke Asia. Tokoh penting berikutnya ialah Vasco da Gama. Pada tahun 1489, ia berhasil meneruskan perjalanan Dias. Ia melewati Tanjung Harapan dan sampai ke Calicut di India. Keberhasilan Vasco da Gama membuktikan bahwa Portugis bisa sampai ke Asia tanpa melewati jalur darat yang dikuasai oleh Arab dan Turki. Sejak saat itu, jalur perdagangan rempah semakin terbuka dan Portugis meraup keuntungan yang besar dari berjualan dengan India. Pelayaran Alfonso de Albuquerque pada tahun 1511 sampai 1512. Tokoh penting berikutnya adalah Alfonso de Albuquerque. Pada tahun 1511, ia memimpin pasukan Portugis merebut Malaka, pusat perdagangan Asia Tenggara. Dari Malaka, Albuquerque mengirim ekspedisi ke Maluku pada tahun 1512. Sejak saat itu, Portugis menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan di Nusantara dan mulai memonopoli perdagangan rempah-rempah. Jika kita melihat dari peristiwa-peristiwa tadi, masuk ke dalam cara berpikir sejarah yang mana ya? Aku tahu. Jika kita melihat perjalanan ini, jelas sekali bahwa peristiwa berlangsung dari waktu ke waktu. Karena itu, kajiannya menggunakan cara berpikir diakronis. Kita mengikuti alur mulai dari Bartolomeu Dias menemukan Tanjung Harapan, Perjanjian Tordesillas yang memperkuat hak Portugis, Vasco da Gama sampai ke India, hingga Alfonso de Albuquerque merebut Malaka dan membawa Portugis sampai ke Nusantara. Konsep kausalitas, perubahan, dan keberlanjutan dalam sejarah ini menunjukkan hubungan sebab akibat, perubahan, dan keberlanjutan. Kalau hubungan sebab akibat atau konsep kausalitas yaitu kedatangan Portugis ke Nusantara, ini adalah akibat langsung dari jatuhnya Konstantinopel tahun 1453
yang memutuskan jalur perdagangan darat. Kemudian ada perubahan. Perubahan terjadi ketika Portugis merebut Malaka dan monopoli rempahan di Maluku, mengubah sistem perdagangan tradisional di Asia Tenggara. Namun ada juga keberlanjutan, yaitu tradisi budaya Portugis yang masih bertahan hingga sekarang, seperti alat musik keroncong dan bahasa serapan Portugis dalam bahasa Indonesia. Demikianlah perjalanan bangsa Portugis ke Nusantara dari pelayaran Dias, perjanjian Tordesillas, Vasco da Gama hingga ekspedisi Albuquerque. Kita bisa melihat bagaimana bangsa Portugis menjadi pelopor jalur perdagangan laut internasional. Kedatangan Portugis ke Nusantara ini bukan hanya membawa perdagangan saja, tapi juga awal dari pengaruh kolonial Eropa di Indonesia. Dengan cara berpikir sejarah, kita bisa melihat hubungan sebab akibat perubahan serta keberlanjutan dari peristiwa ini hingga masa kini. Dan demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kami dari kelompok 8 mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.